Let us go. Minasan konnichiwa, mantapu jiwa. Oke, kata-kata yang tidak asing tentunya bagi para Gen Z penggemar seseorang yang sering YouTube sejak 2017 di Jepang ya. Sangat-sangat pintar justru terkait pembelajaran matematika. Karena orang yang menciptakan kata-kata ini sudah tepat berada di depan saya gitu. Halo. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Terlalu tua ya kalau dipanggil bapak gitu. Soalnya saya baru umur 26 tahun gitu. Umur 26 tahun. Iya. Oke. Soalnya pada saat zaman nge-YouTube, saya ingatnya nggak ada kumis. Mungkin sekarang udah sibuk kali ya, sampai nggak sempet cukur gitu. Oke. Saya klarifikasi dulu. Oke, boleh klarifikasi. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamidan Polin Sijabat, biasa dipanggil Midan, Idan, Dan gitu. Oke. Memang saya sibuk sekarang menjadi CEO di salah satu perusahaan gitu. Oh, kalau tidak salah CEO Mantapu Corp. Iya, betul sekali. Saya sudah riset soalnya. Oke, lanjut. Ya, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mau datang untuk membahas topik yang sangat-sangat menarik ya, sesuai yang sudah saya DM kemarin gitu. Anda sudah baca tentunya. Udah belum ya? Udah dong. Oke, udah ya harusnya. Gitu. Iya. Selanjutnya ceritakan sedikit nih kepada penonton terkait background Anda di dalam dunia pendidikan, tentunya sesuai dengan topik kita pada hari ini. Wah, sebelum kita masuk ke topik utama kita nih, saya ingat tuh kemarin, saya juga punya rekam jejak prestasi Anda. Anda kan juga merupakan siswa yang kemarin mewakili Kalimantan Barat di kompetisi desain grafis yang ada di Surabaya kan? Oh iya, pada tahun 2023. Iya, 2023. Wah, iya, oke. Iya, ingat. Nah, kemarin tuh ada perwakilan dari Kalimantan Barat yang kebetulan ke rumah saya gitu. Oh iya, dari SMK Immanuel, Pak. Oke, ingat. Waduh, terima kasih. Dibongkar ya, di-spill guys di sini. Iya. Silakan lanjut. Ini tentunya menjadi motivasi bagi saya, terutama di bidang pendidikan gitu. Oke, sedikit pengalaman pendidikan saya. Saya itu lahir di Jakarta, tapi saya itu besar di Surabaya gitu. Dan dari kecil saya memang sudah suka dengan matematika. Dan orang tuh mengatakan bahwasanya matematika itu susah, sulit, ribet dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya bagi saya matematika itu ilmu yang menyenangkan gitu. Dan juga ketika SMA, setelah lulus SMA, saya itu mendapatkan beasiswa full di Jepang, Waseda University. Nah, di sana terlihat jelas gimana perbandingan dari pendidikan yang ada di Indonesia dan juga di Jepang. Dan kalau tidak salah Anda juga mengambil kesempatan itu untuk nge-YouTube ya di sana ya? Iya, benar sekali. Jadi saya membuat konten YouTube, saya juga konten kreator. Iya. Dan memang sekarang sedang sibuk gitu. Oke. Dulu saya konten kreator aktif dan tiba-tiba itu viral dan lain sebagainya. Setelah itu akhirnya banyak yang merasakan dampak dan manfaatnya dari konten YouTube saya, dari khususnya di bidang pendidikan, dan juga ada juga yang belajar bahasa Jepang, matematika dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya. Nah, seperti yang udah teman-teman dengarkan ya, beliau ini sudah sangat cocok nih untuk diajak membahas topik pada hari ini gitu. Yaitu apa topiknya? Apa tuh? Ya, ketimpangan pendidikan. Wow. Oke. Ketimpangan pendidikan. Oke. Pernah dengar Indonesia Gelap kemarin? Wah, sangat gelap ya. Kabur aja dulu ya. Kabur. Nah, oke, jadi mau disclaimer dulu ya. Nanti kita akan mengambil question dari para audiens atau penonton yang juga menonton live kita. Jadi podcast ini sambil live. Oh, ini sambil live? Iya, sambil live. Wow, oke. Nanti kita akan mengutip atau mengambil beberapa pertanyaan dari para penonton. Nah, para penonton sudah saya bagikan link khusus space untuk question. Jadi kalian bisa isi di fitur question. Wow, oke. Siap-siap ditanya ya Anda ya. Oke, siap. Nah, sebagai pembuka kita lihat cuplikan ini. Cuplikan apa tuh? 2 video ini. Oke. Salam Bapak Ibu, ini sekolah SDN 078481 Lunai Ligo. Ini keadaan gurunya. Tidak ada gurunya sama sekali.
Tidak ada. Ah, ini kantor. Gurunya tidak ada sama sekali. Satu orang pun. Ah. Gimana keadaan guru kalian? Keadaan guru kami tidak ada satupun, cuma sering-sering tidak ada mereka pun, satu hari aja tidak ada, satu aja guru tidak ada. Kalau ada guru, datang guru kan, dipukul lonceng padahal enggak dikasih pelajaran, cuma pukul aja lonceng udah pergi mereka. Satu bulan aja tidak ada mereka. Senin, Selasa enggak ada. Rabu tidak ada. Sedikit lagi satu bulan lah tidak ada mereka. Seperti itu. Lihat ibu berdiri sedang bersusah. Oke. Wah, jadi dari Anda dulu boleh sampaikan sepatah dua patah kata terkait dua cuplikan yang baru saja kita saksikan. Oke, dari video tersebut memang inilah keadaan miris dari pendidikan di Indonesia. Kita bisa lihat bahwasanya ketimpangan pendidikan ini betul-betul terjadi, terutama di Indonesia. Ini sangat jelas bahwasanya pendidikan yang harusnya didapatkan oleh semua anak tanpa terkecuali nih. Dan sedih sih untuk melihat kondisi pendidikan di Indonesia untuk saat ini. Baik, saya sangat setuju ya tentunya dari cuplikan dua kasus pada video tersebut. Kita bisa melihat bahwa tantangan pendidikan di daerah terpencil ini masih sangat nyata ya, seperti itu. Minimnya fasilitas, keterbatasan tenaga pengajar, dan sulitnya akses menuju sekolah menjadi salah satu hambatan bagi anak-anak bangsa yang ingin menuntut ilmu. Namun ironisnya, ada siswa SD ya yang berani speak up tentang gurunya. Ya, betul, yang betul. hanya masuk sebulan sekali, bahkan tidak pernah masuk. Ini menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini untuk segera ditangani. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang akan saya tanyakan tentunya kepada Anda. Oke, question pertama, Kak Hamidan, gimana sih pandangan kakak soal kondisi pendidikan di daerah terpencil seperti Papua dan Nias pada video tersebut? Soalnya banyak banget yang bilang kalau akses pendidikan di sana masih sangat terbatas. Menurut kakak, ada nggak strategi kreatif yang bisa diterapkan supaya anak-anak di sana tetap bisa belajar dengan baik? Oke, ini memang permasalahan pendidikan yang sangat kompleks gitu kan, yang mana pendidikan seperti yang saya jelaskan tadi itu khususnya di Indonesia itu dijamin, bahkan ada undang-undangnya gitu. Akan tetapi fakta dan realitanya kita lihat seperti ketimpangan dan juga guru-guru yang tidak terjamin akan fasilitas dan lain sebagainya. Ini kan menjadi catatan mungkin untuk langkah kreatif bagi saya sebagai pelajar dan juga mahasiswa gitu kan. Saya ingin bahwasanya pendidikan ini menjadi perhatian khusus terutama bagi pemerintah. Ini perhatian khusus bagi pemerintah kita dan juga guru-guru khususnya dijamin dan disejahterakan. Karena kalau guru sudah sejahtera, otomatis pendidikan kita secara lambat laun itu juga akan sejahtera. Saya yakin akan itu. Oke, saya pribadi setuju ya, sangat setuju dengan pendapat Anda, terutama dari memang pemerintah yang harus lebih menilik, lebih aware terkait hal ini seperti itu. Oke, next question ya. Ya. Kakak kan sering kasih motivasi belajar di YouTube. Nah, kalau misalnya anak-anak di daerah terpencil seperti kasus di SD Hinigo Laowo pada video sebelumnya, yang gurunya jarang masuk, gimana cara mereka supaya bisa tetap semangat belajar? Ada nggak tips supaya mereka tetap bisa dapat ilmu meskipun kondisi sekolahnya nggak ideal? Oke. Sebetulnya kalau untuk menjadi motivasi dalam belajar gitu kan, tentunya kita harus suka dan senang dulu dengan pelajarannya. Saya terutama contohnya gitu kan, matematika itu memang banyak orang mengatakan bahwa saja ini sulit dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah paham, kita mengerti dan suka terutama dengan ilmunya, ini menjadi mata pelajaran yang menyenangkan bagi saya. Dan bahkan
suka aja kalau dibuka-buka gitu. Dan juga sistem pendidikan kita terutama harus memperhatikan siswanya juga, gurunya juga gitu. Terutama sekarang kan internet itu sudah diakses oleh banyak orang. Akan tetapi di daerah-daerah pelosok atau daerah terpencil itu belum mendapatkan akses tersebut, khususnya di bidang pendidikan. Nah, inilah yang harus disamaratakan, terutama dalam bidang pendidikan, agar setiap siswa bisa mengeksplorasi kemampuannya masing-masing gitu. Oke. Nah, saya pribadi sangat setuju ya lagi-laginya dengan pendapat Anda gitu. Memang di sini jika konteksnya seperti kasus pada SD Hindigo Laowo pada video itu, memang mau tidak mau dari siswanya ini harus ada inisiatif lebih seperti itu ya. Oke. Next question, Kak Dan. Kan kakak kuliah di Jepang dan pasti ngalamin langsung gimana sistem pendidikan di sana. Kalau dibandingin nih sama Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, menurut kakak apa sih yang paling perlu diperbaiki dari sistem pendidikan kita? Oke, jikalau kita bandingkan dengan Jepang ya, memang Jepang itu pendidikannya maju dibandingkan Indonesia. Itu secara data pun mereka sudah menang dari kita gitu. Dan kalau kita bandingkan lagi, sistem pendidikan di Jepang itu untuk guru-gurunya seleksinya itu secara ketat. Sehingga memang menghasilkan guru-guru yang profesional gitu. Dan juga seperti kasus tadi kalau di Indonesia, itu jelas berbeda kan. Guru yang hanya masuk sebulan sekali bahkan, itu kan sangat miris gitu. Jadi menurut saya yang memang harus diperbaiki itu dari seleksi gurunya, terus infrastruktur itu jelas sangat berpengaruh dalam proses belajar, dan juga teknologi informasi internet itu harus disamaratakan. Oke. Ya, jadi gitu ya guys, ada beberapa poin yang saya tangkap. Memang yang harus diperhatikan itu tentang seleksi, seleksi sekali. Gurunya gitu ya, karena itu memang penting guys. Secara logika aja ya, seorang tenaga pengajar ya memang harus lebih ilmunya sebenarnya dari yang diajar seperti itu. Oke, dari perbincangan hari ini kita bisa melihat bahwa pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil ya, Betul sekali. masih menghadap banyak tantangan seperti itu. Namun bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu. Setiap dari kita pasti bisa berkontribusi sekecil apapun untuk membantu menciptakan pendidikan yang lebih baik dan merata ya. Itu intinya. Saya simpulkan seperti itu. Betul sekali, Kak. Nah, semoga obrolan hari ini bisa membantu teman-teman kita, bisa membuka mata kita bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, seperti itu ya. Nah, semoga juga hasil diskusi atau jawaban dari narasumber kita yaitu Hamidan Pauline Sijabat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan baik, bisa membantu kalian untuk lebih aware dan bisa membuka mata kita semua gitu terkait sebetapa gentingnya pendidikan ini untuk segera ditanggulangi. Betul gitu ya. sekali, Kak. Oke. Nah, sebelum menutup, boleh berikan kata-kata dulu nih dari Kak Hamidan Pauline Sijabat. Oke. Pendidikan memang perlu untuk kita gitu. Karena pendidikan ini adalah proses memanusiakan manusia. Oleh karenanya pendidikan harus menjadi perhatian khusus, dan juga bagi teman-teman adik-adik Gen Z, pendidikan inilah yang menentukan nasib masa depan kita. Dengan pendidikan ini kita bisa menjadi orang, kita bisa menjadi seorang tokoh yang besar gitu. Oleh sebab itu, sekecil mungkin berupaya menjadikan diri kita menjadi orang yang berpendidikan, gitu aja sih, Kak. Cool. Ya, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Hamidan Pauline Sijabat sebagai narasumber kita di podcast kali ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah join live, karena kalian sudah mau menyimak bahkan memberikan question atau pertanyaan yang menarik seperti itu. Oke, see you in the next video. Bye.